diberikan sehat bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa paham dari ilmu yang akan kita bahas dan mudah-mudahan setelah kita paham Allah memberikan kekuatan dan taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo silahkan. Dok. Baik. Aku saya jadikan co-host. Terus. Ya. Sus, aku tolong jadi co-host. Sus. Syushi. Ustazah dengar saya? Kedengaran? Jelas. Oh, Mungkin khususnya lagi keluar mungkin dok. Lagi oh, pergi Ya, mungkin. iya tadi ya. oh. Sus? Oke, Pak, Ah, sudah boleh. Irian monggo. Oke, iya. Mohon maaf dokter Wiwin kemana dok? Ke Jogja. Oh walah ke Jogja dokter Wiwin. Iya. Sebentar. Sebentar. Layar. Ah. Apa sekarang Bulughul Maram ya, Bu? Iya. Belum. Baplian. Iya, bentar. Baplian. Lian adalah seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Untuk membebaskan dirinya dari hukuman cambuk, maka suami istri saling bersumpah dan melaknat. Oh, jadi kalau menuduh itu harus dengan 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri. Dan itu Betul. sulit ya. Iya atau pengakuan. Tapi yang sulit ya kalau pengakuan. Walaupun melakukan kayaknya tidak akan seperti itu kalau manusia sekarang gitu. Ya. Ya pokoknya ada saksi 4. Tapi kalau umpamanya tuduhan tersebut tidak ada saksi, walaupun orang itu melakukan, tetap tidak bisa dijatuhkan hukum, dok. Dan malah si yang menuduh itu dicambuk ya. Iya, nanti akhirnya balik fakta ya. Oh, jadi sehingga supaya yang menuduh itu meskipun benar itu terhindar dari hukuman cambuk, maka saling apa bersumpah gitu ya. Ya, ujung-ujungnya di yang kelima nanti bersumpahnya. Kalimatnya nantang gitu. Semoga laknat Allah menimpa saya. Kalau saya termasuk orang yang bohong. Nah, dari situ kan hati itu. Deg-degan kalau dia memang bohong. Tapi kalau dia benar, ya enggak deg-degan. Cuman yang satu pun begitu kata-katanya. Ya, artinya jangan sampai apa namanya laknat Allah itu dia tantang gitu. Itu akan terjadi gitu. Baik. Ustazah, ini Iya. kan terhadap istri. Bagaimana kalau kebalikan, misalkan istri menuduh suami? Nah, ini apakah juga bisa menghadirkan saksi seperti ini? Aturannya apakah sama? Itu kalimat nyalian ini adalah pihak dari si suami kepada istri gitu. Ya. Karena istri itu biasa zaman Rasulullah istri itu kan biasanya di rumah, tapi ternyata si istri itu keluar rumah. Tapi kalau si perempuan si istri menuduh kepada si laki-laki ya sulit gitu. Karena mau nguntit laki-laki seperti apa. Kalau toh umpamanya laki-lakinya itu memang dia punya istri baru berarti itu namanya nikah nantinya begitu kayaknya. Kalau manusia sekarang boleh jadi ya perempuan yang laki-laki sama-sama dia melakukan perselingkuhan. Itu kalau perempuan menuduh suaminya juga lian ya. Ustazah kan sekarang itu banyak itu yang kalau di TikTok atau di sosial media itu cerita-cerita seperti itu. Jadi istrinya mendapati suaminya WA gitu ya kan. Dari WA-nya, buka WA-nya. Terus kata-katanya kok anu gitu. Wah, ini pasti ada apa-apa. Jadi si istri lalu menuduh atau biasanya melaporkan ke
ke pengadilan agama. Begitu, apakah ini juga disebut Ya, li'an? Ya. tidak Ya. disebutkan li'an, tapi mungkin tuduhan itu ada kenyataannya, dan kalau ada kenyataannya, ya bagaimana itu cara Iya, hukum gitu kepada dia. Ya, itu hubungannya dia dengan Allah kalau dia sampai melakukan perzinahan. Cuman yang ditekankan di sini itu adalah si suami menuduhnya gitu. Kalau memang dia si perempuannya itu melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, tapi di situ harus ada 4 saksi. Bagaimana kalau laki-laki yang melakukan seperti itu? Nah, si perempuan kan nggak kuat, nggak memiliki saksi juga gitu, walaupun si laki-laki melakukan hal itu. Atau kebalikannya, sekarang ini si laki-laki pun sulit untuk menuduh dia berzina karena nggak ada 4 saksi. Ya, sulit Bu Susi, tetap harus mendatangkan saksi. ya. Itulah mungkin latar belakangnya kenapa mungkin ya. Apa mungkin eh, karena Allah itu membenci perceraian sehingga meskipun sudah berzina pun itu syaratnya ketat banget ya untuk Iya, iya, menuduh. iya. Nah, walah, iya. Ini sambil saya cari ini loh apa koper Ada apa? saya. Oh, belum ya, baru pulang ini. Iya, nyari apa namanya? Nyari bolpen buat catat-catat ini loh. Oh, iya, iya. Ya, baik. Kita baca aja ya anunya ya. Ya, teksnya. Iya, Hadisnya mungkin. sebentar. Saya tak naik dulu sudah. Ntar. Ya. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, si Fulan bertanya dengan mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika ada salah seorang di antara kami mendapati istrinya sedang berzina? Apa yang harus dia lakukan? Jika ia berbicara, maka ia berbicara masalah yang besar. Dan jika ia diam, berarti ia telah mendiamkan sesuatu yang besar. Wah, semalakama ini. Iya. Waktu itu beliau tidak menjawab. Setelah peristiwa itu, penanya datang lagi dan berkata, sesungguhnya apa yang dahulu pernah kutanyakan kepada engkau telah menimpaku. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur ayat 6-9. Beliau membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya, memberi nasihat, mengingatkannya, dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Waduh, padahal kalau berzina ini dilempari batu ya, Iya. sampai mati ya. Kalau duda, kalau dia beristri, berarti dia sampai mati. Tapi kalau dia masih bujang, 100 cambuk ya, Cambuk. berat. Berat dok, hukuman masalah perjinaan itu. Itu Eh, pun masih lebih ringan daripada azab akhirat ya. nah gitu. Azab akhirat itu lebih lebih lebih. Sampai mohon maaf di tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW dibawakan oleh 2 malaikat, dan Rasulullah di situ melihat seperti sebuah gentong yang di situ ya api di dalam api neraka. Jadi si kemaluannya itu ditusuk dengan besi panas gitu. Dari depan sampai ke belakang itu dan bertelanjang, laki-laki dan perempuan di situ disatukan, dan perempuannya seperti itu. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat itu, siapa dia katanya. Ayo lanjut aja kata kata malaikat. Terus dinyatakan akhirnya dia itu perempuan yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Dan laki-laki dan perempuan yang berzina gitu. Maka dimasukkan ke suatu tempat yang sebegitu dahsyatnya. Ya, itu lebih berat daripada siksa dunia. Ya, lebih baik nikah aja lah ya. Ya halal bagi orang Islam itu. Kenapa sih mesti repot? Aduh. Iya. Kemudian demi Allah, lanjut ya. Orang itu berkata, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong.
Kemudian beliau memanggil istrinya dan menasehatinya juga. Istrinya mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia, suaminya itu betul-betul berdusta. Oh, makanya ini saling bersumpah itu ya. Jadi si perempuan itu tidak melakukan, tapi dituduh oleh suaminya. Suami pun gengsinya tinggi, nuduh terus, iya, iya, iya. Maka beliau mulai memerintahkan laki-laki itu bersumpah 4 kali dengan nama Allah, lalu menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Oh, Endingnya itu dok, cerai. Masalahnya kalau dia dipersatukan juga, pasti cekcok terus-terusan di rumahnya. dan kalau Bisa sudah begini langsung talak 3 ini ya? dari li'an itu tidak disebutkan talak 3-nya, tapi ya tidak Tidak bisa bisa kembali. kembalinya harus, kalau sebentar ya, di sini tidak, nanti kedepannya mungkin ada masalah li'an ini talaknya Oh ya, itu lanjut aja dulu ya Ustazah ya. bersumpah. Iya. Ini berikutnya kan Seingat ada saya perceraian di antara suami istri yang harus saling melihat. Iya, iya. Iya, ini Ya, kita lanjut. baca dulu aja ya Ustazah ya. Dari Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suami istri yang saling meli'an, hisab kamu berdua terserah kepada Allah. Salah seorang di antara kalian berdua ada yang bohong. Engkau tidak berhak lagi terhadapnya. Sang suami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku? Mas kawin yang telah kubayarkan. Beliau menjawab, jika tuduhanmu terhadapnya benar, maka mahar tersebut merupakan ganti atas kehormatannya yang telah dihalalkan untukmu. Dan jika engkau berdusta, maka mas kawinmu itu menjadi semakin jauh darimu. Oh, berarti mas kawinnya nggak bisa balik ya? Ya bisa balik. Kalau dia dusta, si laki-laki dusta, dan itu tuduhan, yaitu lebih tidak boleh lagi diambil. Nah, tapi kalau toh kamu menuduhnya itu betul, si perempuan ngomong seperti itu, tetap perempuan pun tidak mengembalikan karena dia kan sudah hubungan badan untuk menghalalkan hubungannya itu, bayar mas kawinnya. Hmm, baik. Saya lanjutkan ya, Ustazah. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah dia, jika ia melahirkan anak berkulit putih dan berambut lurus, anak itu dari suaminya. Jika ia melahirkan anak seakan-akan bercelak mata dan berambut keriting, anak itu dari orang yang dituduh berzina dengannya. Oh ya, nanti tinggal ditunggu anaknya kayak apa begitu ya. Kayak siapa gitu ya. Iya. Lah anak sekarang itu perasaan kok enggak ada yang mirip sama orang tuanya tahu saja. Nah, mirip-mirip pasti ada dok, cuman kan nggak kelihatan aja. Iya. kelihatan. Iya. Mungkin mirip mirip dengan mbahnya waktu mbahnya lagi muda kan seperti dia gitu. Kalau sekarang ini mbahnya sudah tua, sudah keriput, anaknya ya baru berkembang, ya jauh lah dong gitu. Mungkin gitu. Iya. Sekarang ini kan populer itu tes DNA seperti itu, Ustazah. Bagaimana itu ya? Ya, kalau tes DNA sudah jelas, insya Allah ya itu kan akurat ya Secara dok ya, ya. oh, oh iya iya iya. Betul. Hmm, Kalau dulu kan nggak ada iya. itu lahirnya. Apa orang tuanya yang suka operasi plastik, oplas gitu. Ah, Iya, Anaknya lahir dengan iya. wajah yang Lo sebelum kok oplas. pesek? yang nggak mirip. Iya, lo kok jadi Betul. pesek gitu ya. Padahal Oplas. Ya peseknya Allah ya. mirip. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang laki-laki meletakkan tangannya di mulutnya pada sumpah yang kelima dan bersabda, yang kelima itu yang menentukan. Ini maksudnya apa ini, Saudara? Yang kelima yang menentukan itu nanti di sini ada kalimat
semoga laknat Allah menimpa kepada saya. Itu kelima itu, Dok. Ah, Bukan itu. ngeri. Dengan adanya dia menantang itu, berarti kan ini dua, di antara dua ini ada yang benar, ada yang dusta. Nah, kalau umpamanya kata tadi, semoga laknat Allah menimpa saya, berarti ini tidak menimpa-menimpa, berarti dia ya orang yang benar. Tapi ketika si satu lagi memang dusta dan Allah di situ mengabulkan doa orang tersebut, berarti si yang dusta tadi kena laknat Allah. Di situ yang menentukan dia benar dan tidaknya. Ya, seperti itu. Oh, tak Oh, baca satu. betul, maaf. Di apa namanya? Di mushaf jelas sekali. Menurut lain-lain keterangan bahwa laki-laki itu wajib dipisah buat selama-lamanya. Tidak bisa kembali, Dok. Yang saling melian ini ya. Yang saling melihat itu. Ya, tidak bisa kembali. Oh, ngerti ya. Baik. Ini saya baca satu lagi atau habis itu baru gantian, Yesus. Oke. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu tentang kisah suami istri yang saling melian, ia berkata, ketika keduanya telah selesai melian, sang suami berkata, wahai Rasulullah, aku berdusta jika aku tidak mencerainya. Ia pun kemudian menceraikan istrinya 3 kali talak sebelum diperintahkan Rasulullah. Oh ya, ya intinya sama aja ini ya, pokoknya ujung-ujungnya kalau sudah lian itu cerai dan wis selama-lamanya tidak bisa balik ya. Iya. Kayak lebih dari talak 3 ya. Talak 3 itu masih bisa balik atas sepanjang dia sudah menikah melalui dia sudah menikah dengan orang lain lebih dulu ya. Tapi Yang kalau menghalus ini meskipun sudah menikah dengan orang lain lebih dulu, dia tetap tidak bisa balik ya. bisa ya. Untuk selama-lamanya kalimat. Makanya nggak usah saling tuduh-menuduh lah. Nanti nyesal sendiri gitu. Ya. Iya, lagian yang paling takut itu laknatnya itu loh. Biarlah laknat Allah menimpaku. Waduh, Iya, ya itu ngeri. ngeri. Namanya perasaan suami istri memang ya ketika ada emosi seolah-olah tidak membutuhkan. Tapi begitu sudah Iya, aman-aman saja, sudah baik-baik lagi, kan saling merindukan di dalam hati. Ya benci tapi rindu kena. Namanya orang sudah iya. bersatu. Dunia hidup cuma satu kali, kenapa kok dijadikan berat gitu kan? Baik. Ustazah, ini anu ya, mungkin saya karena kebanyakan baca di media sosial. Jadi ketika suaminya itu mentalak 3, lalu kan harus nikah dengan orang lain dulu istrinya. Ya, Ya, jadi melalui cara itu nanti nikah lagi dengan orang lain, lalu dicerai, lalu bisa rujuk lagi. Itu bagaimana Ustazah? Jadi kayak apa? Kayak kawin kontrak gitu ya. ya, Dibayar, nggak ya boleh. Islam menganjurkan kepada perempuan itu nggak boleh ada rekayasa di dalam mengadakan muhalil tadi yang menghalalkan laki-laki yang pertama untuk kembali. Jadi kalau umpamanya si perempuan itu mau nikah, nikah normal gitu untuk selama-lamanya, niatnya gitu karena Allah gitu. Dan dia Iya. tetap hubungan badan normal, bahkan mungkin dirasakan oleh si perempuan ini memang lebih baik daripada suamiku yang dulu gitu. Nah, jadi di situ saling terus. Kemudian mungkin ditinggal meninggal oleh si suami ini. Nah, umpamanya si laki-laki yang datang itu yang pertama mantan suami yang dulu kembali lagi itu boleh. Tapi ya harus dipertimbangkan. Ya, nanti bersalah lagi gitu. Ya, jadi tidak boleh ya namanya pakai semacam itu ya, kawin kontrak gitu ya. Iya, bayar maunya udah kamu Iya. jangan lama ya 1 minggu, apalagi Ah. disaratin gak boleh disentuh ya, haram hukumnya gitu. Bahkan justru harus disentuh dulu. Hmm. Jadi Rasulullah kan di hadis sebelumnya harus merasakan madunya suami istri yang kedua ini. Ya, ya. Seperti Ya, itu. Ustazah. Monggo lanjut. Ya, Bu Susi. Ya. 1142 ya.
dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya istriku biasa tidak menolak orang yang datang menghampirinya. Beliau bersabda, asingkan dia. Dia menjawab, saya khawatir diri saya mengikutinya. Beliau bersabda, kalau begitu maka bersenang-senanglah dengannya. Hadis riwayat. Paham? Apa Anas yang saya tadi nih? Paham? ceraikanlah. Jadi ya kalau suaminya cemburu dan merasa itu istrinya tidak amanah atau apa ini ya, disuruh menceraikan ya. Sesungguhnya istriku, istri saya tidak menolak tangan menyentuh. Jadi apa namanya, orang yang apa ini, jawel gitu, si perempuan itu diem aja, tidak. Iya, dia Gampang di orang ya. banyak disentuh-sentuh oleh laki-laki gitu, kok diem aja. Ya mungkin tidak sengaja juga atau bagaimana, berdekatan atau bersentuhan gitu kan, lagi lewat. Maka si suami itu cemburu banget kepada laki-laki tadi. Maka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku itu kalau ada yang menyentuh diem aja gitu, nggak reaksi, nggak marah gitu. Maka kata Rasulullah itu, ceraikan aja kalau begitu. Maka si laki-laki tadi mengatakan, ya kalau diceraikan nanti hatiku takut mengikuti dia gitu. Artinya apa? Ya itu benci tapi rindu. Kalau diceraikan saya ingat terus gitu. Mana gitu kan? Nah, gitu. Jadi saya takut nggak kuat itu. Maka kata Rasulullah, ya udah bersenang-senang aja sama dia. Artinya maafkanlah kesalahan si perempuan tersebut, laki-laki tersebut harus betul-betul menjaganya gitu. Ya. Paham ya, insya Allah ya. Iya, Ustazah. Lanjut. Terus, Loh, aku lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika turun ayat li'an, wanita mana saja yang memasukkan laki-laki yang tidak masuk golongan mereka, maka Allah berlepas darinya. Dan Allah tidak akan memasukkannya ke surganya. Laki-laki mana saja yang tidak mengakui anaknya, padahal dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalingnya darinya. Dan akan membuka aibnya di hadapan orang-orang yang dahulu maupun yang akan datang. Nah ini hukuman dari kepada perempuan yang selingkuh. Ya. Perempuan bersuami, mungkin suaminya lagi dinas, lagi tugas, lagi kerja di luar. Ini si perempuan itu memasukkan laki-laki lain. Kan menurut logika tidak mungkin dia itu masuk ke rumah hanya ada keperluan itu, tapi mungkin ada yang lebih dari itu. Akhirnya dia jatuhlah ke dalam perjinahan, sehingga dia mengandung dan melahirkan anak seperti itu. Maka hukuman dari Allah, si perempuan itu tidak akan dimasukkan ke dalam sorga. Bahkan Allah akan mempermalukan dia di hadapan, maksudnya di dunia dan di akhirat, di hadapan orang-orang banyak. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini artinya peringatan dari Allah kepada perempuan, saminau atonya lah kepada para suami gitu. Jangan dia itu mentang-mentang suami itu bisa dikalahkan dengan omongan perempuan, maka suami akhirnya diem apa yang dilakukan oleh perempuan. Gak seperti itu. Kita sebagai perempuan yang soleha mendudukan suami kita ini sebagai pemimpin gitu. Jadi kita banyak taatnya gitu. Kalau kata suami jangan jangan healing terus gitu kan. Orang-orang perempuan lain ngajak pada dia ikut. Nggak boleh. Perempuan yang solehah itu harus banyak di rumah, di dalam Quran seperti itu. Gimana? Ya. Monggo. Ya.
Lanjut, kalau tidak ada pertanyaan. Iya. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, barang siapa yang mengakui seseorang sebagai anaknya meski sekejap mata, maka tidak ada hak lagi untuk mengingkarinya. Oh iya 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 iya. Ya itu anakku, ya sudah pasti dia anaknya. Jadi walaupun nanti besoknya bukan anakku, karena mungkin nggak mau membiayai, nggak mau kasih nafkah gitu. Iya. Lanjut. Yesus. Tidak ada orang lagi toh? Tidak tahu. Ada enggak Yesus? Belum ya, tetap Iya masih. Belum. sudah. Ya gonta ganti. 1145 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak berkulit hitam. Beliau bertanya, apakah kamu memiliki unta? Jawabnya ya. Beliau bertanya lagi, apa warnanya? Jawabnya merah. Adakah unta yang berwarna hitam, kecoklatan? Tanya Nabi. Jawabnya ya. Tanya beliau, oh dari mana bisa begitu? Jawabnya, mungkin karena faktor keturunan. Maka beliau bersabda, mungkin saja anakmu ini karena faktor keturunan. Muttafaq Paham. alaih. Iya. Jadi ini kalau ya itu tadi ya, zaman sekarang anak-anaknya itu berbeda sekali. Jadi ya memang anaknya begitu ya, Ustazah. Ya, boleh jadi kan ada apa namanya? Dia niru ke neneknya, Neneknya, neneknya. ya. Makanya kan tadi Rasulullah mengibaratkan ke unta, itu unta kamu warnanya lain dengan anaknya. Apakah punya warna apa unta yang warnanya hitam, merah ataupun lain-lain ya? Maka iya, oh berarti dia niru mbahnya gitu. Jadi si perempuan anak sekarang pun oh iya memang tidak mirip dengan orang tuanya, tapi begitu lirik, oh iya mirip mbah laki-lakinya, mirip mbah perempuannya gitu. Jadi tetap itu apa namanya kromosom yang dibawa oleh nenek moyangnya itu masuk ke dalam dia gitu kan, insya Allah seperti itu. Iya, Gen-gen. zaman dulu ini kan pelajaran DNA ya. Masya Allah, zaman dulu sudah bisa memberikan teori ini ya, Ustazah. Ya, Iya. terima kasih Ustazah. Iya. Lanjut. Bab baru ya. Iya. Bab idah, ihdat, istibro, dan lain-lain. Idah itu ialah masa seorang perempuan menunggu setelah cerai atau ditinggal matinya untuk boleh menikah lagi. Oke, paham. Ihdat ialah masa berkabungnya seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Oh, masa berkabung ya, tapi beda kalau mau menikah lagi ya. Harus Enggak, 4. meninggal kalau idah itu cerai, asal cerai ya. Atau cerai itu bisa cerai hidup, cerai mati. Tapi kalau idah itu pasti mati ya. Suaminya ya. Itu kebalik, Dok. Idah itu dicerai, suaminya masih hidup. Nah, kalau ihdad itu adalah berkabungnya seorang perempuan ditinggal meninggal. Iya. Nah ini idah itu kan menunggu setelah cerai atau ditinggal mati suaminya untuk boleh menikah lagi. Jadi bisa 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 cerai hidup, cerai mati ya. Iya. Cuman kan ada kalimat berkabung, berkabungnya itu selama mengikuti idah yang ditinggal meninggal itu 4 bulan 10 hari, Dok. Oh, Idah kalau ya, Ustazah. cerai hidup Kalau idahnya. cerai kalau cerai hidup dia masih produktif, berarti 3 kali kuru, 3 kali mens. Kalau dia sudah menopause, berarti 3 bulan. Di hadisnya begitu, di Qurannya begitu. Oh, cerai hidup itu 3 kali mens ya. Ya kalau dia masih mens ya, kalau dia Mens. tidak mens berarti 3 bulan.
Oh, Kalau ditinggal oh. meninggal 4 bulan 10 hari. Nggak boleh bersolek, nggak boleh berpakaian yang mencolok, dan nggak boleh juga menerima pinangan-pinangan dari laki-laki siapapun. Dan laki-laki nggak boleh menunjukkan mengajam saya, nanti kamu kalau udah habis kan itu ya aku nikahin kamu, nggak boleh ada kata-kata gitu. Hmm. 4 bulan 10 hari ya, idah Ya, itu ya. untuk yang meninggal ya, ditinggal meninggal ya. Iya, iya, iya. Ya, lanjut. Oke. Istibro ialah masa menunggu bagi seorang perempuan setelah mengandung. Oke. Kalau Dari mengandung misi. itu, Dok, kalau mengandung ini istibro itu, begitu umpamanya, mohon maaf, seorang perempuan hamil sudah 9 bulan. Berarti kan kalau menurut medis itu kelahirannya mungkin 9 bulan 10 hari. Nah, berarti udah 9 bulan, tinggal nunggu 10 hari atas kelahirannya tersebut. Maka kalau dia itu dicerai, ya pas lahir sudah habis idahnya. Atau dia ditinggal meninggal di 9 bulan itu. Tetap begitu lahir habis masa idahnya. Jadi boleh nikah. Hmm. Itu soalnya demi anaknya ya. Peraturan seperti itu. Hmm. Masa idahnya gitu. Tidak berbulan-bulan. Oke. Kalau umpamanya dia positif, dinyatakan positif, aduh saya positif sudah 2 bulan ini positif. Maksudnya ya ada isi gitu. Maka ditinggal meninggal pada saat itu, atau dia cerai, maka nunggu idahnya itu sampai dia melahirkan, Hmm. berbulan-bulan. Nah itu, jadi sampai bayinya itu lahir. Hmm. Baik, baik. Lanjut. Dari Miswar bin Makromah radhiyallahu anhu bahwa Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan setelah suaminya wafat beberapa malam sebelumnya. Ia pun datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin menikah. Maka beliau pun mengizinkan. Ia pun akhirnya menikah. Oh iya, dalam sebuah lafaz disebutkan bahwa ia melahirkan setelah 40 malam dari kematian suaminya. Sedang dalam lafaz Muslim disebutkan Asuri berkata tidak apa-apa wanita menikah ketika darah nifasnya masih keluar. Hanya saja Ya, suami tidak boleh menggaulinya sebelum suci. ya. Oke, paham. eh yang saya perhatikan ya di dalam hadis, kalau di dalam masalah perceraian itu di zaman Rasulullah itu, begitu dia ditinggal meninggal ataupun dia cerai, maka si perempuan itu mengharap untuk nikah, Dok. Kenapa? Karena perempuan-perempuan terdahulu itu beliau tidak wirausaha seperti kita, tidak wira swasta seperti kita, tidak karir seperti kita. Jadi kalau dia tidak menikah lagi, ya istilahnya mau mau menyandarkan biaya dari mana hidupnya gitu. Yang saya Hmm, perhatikan seperti itu. Tapi kalau sekarang ini kan perempuan-perempuan walaupun dia tidak nikah lagi, istilahnya untuk menghidupi diri sendiri bisa bebas untuk jualan ini, jualan itu gitu kan, bisa buka usaha. Nah, tapi kalau dulu itu begitu perceraian itu maunya setelah habis idah dinikah, dan para laki-laki para sahabat karena memang beliau-beliau ini kan keimanannya tinggi dan keadilannya pun berusaha untuk adil, maka dijadikan istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Jadi tidak dibiarkan seandainya ada janda yang baru ditinggal meninggal atau janda yang dicerai sampai menunggu idah. Sering itu. Maka istilahnya para sahabat itu rebutan gitu untuk dijadikan beliaunya itu sebagai istri gitu. Yang saya paham hampir semua begitu gitu di dalam hadis itu. Kalau sekarang kan enggak juga, enggak seperti itu. iya. Oke. Lanjut. Yesus. 1147 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Barirah diperintahkan agar menghitung masa iddah dengan 3 kali haid. Hadis riwayat Ibnu Majah dan periwayat ini nama itu mempunyai cacat. Ini yang 3 kali haid ini berarti yang ditinggal meninggal ya Ustazah?
Yang dicerai boleh. Yang Oh, jelas yang dicerai dalam keadaan dia produktif gitu, dalam keadaan dia mens, dalam keadaan dia head. Tapi kalau dia sudah tidak head, nanti idahnya 3 bulan, hitungan hijriyah. Baik. Lanjut. Dari As dari As Syakbi, dari Fatimah binti Qais, dari tar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang ditalak 3 bahwa ia tidak mendapat hak tempat tinggal maupun nafkah. Jadi suami sudah tidak ada kewajiban lagi tempat tinggal karena, nah, masalahnya ketika si perempuan itu dinikah, si suami itu sudah mempersiapkan tempat tinggal. Jadi ketika dinikah diboyong ke rumah si suaminya. Jadi kan si perempuan tidak memiliki apa-apa. Maka ketika dia dicerai, berarti ya kalau sudah talak 3, ya dia tidak bisa menerima nafkah dan tidak bisa menempati rumah suaminya, maka diusirlah dari situ, pergi kepada keluarganya. Itu dulu. Kalau sekarang kan dicerai, itu rumah umpamanya rumah perempuannya. Berarti mungkin ada apa gunung gininya di situ. Hak istri berapa, hak si suami berapa di situ waktu dia membangun rumah. Untuk perpisahannya itu mungkin si suaminya yang ngalah atau si istrinya yang ngalah, tapi tetap rumah yang ditempatinya itu kan diajukan, ada gugatan. Gitu. Kalau sekarang. Maksudnya kalau sekarang begitu itu menyalahi apa tidak? Oh Sudah. tidak, tidak. Karena di situ umpamanya suami istri, dia dari nol gitu kan, maksudnya tidak waktu nikah tidak punya rumah. Umpamanya si istri punya penghasilan, si laki-laki apalagi, maka itu disatukanlah. Mungkin si laki-laki 50%, si perempuan pun 50%. Nanti seandainya ada perceraian, yaitu si perempuan mengambil haknya, si laki-laki mengambil haknya. Sampai meninggal pun demikian, Dok. Ketika dia si laki-laki meninggal dan di situ rumah bangunan itu si perempuan ikut campur waktu membangun, berarti dipisahkan dulu. Mana hak perempuan, diambil dulu hak perempuan, umpamanya perempuan memiliki 50%, ya udah diambil dulu dari hartanya. Berarti yang 50% itulah yang jadikan harta waris, Dok. Setelah pembagian, maksudnya setelah pembayaran hutang dan wasiat. Jadi tidak menyalahi hukum, justru itu yang benar, Dok. Dan cuman di Islam itu ketika bagi waris itu tidak ada gonogini, tidak ada. Tapi ada kepemilikan harta dua belah pihak. Bagaimana, Dok? Baik. Kalau ada kasus baru nanya aja saja. Agak ngeheng otak saya. Rada ngantuk. Aduh, iya, Iya. tidak bisa dilawan. Oke, Enggak. Yesus. Ya, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Maka ia berkabung selama sebentar. Janganlah seorang perempuan atas kematian lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Maka ia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ia tidak boleh memakai baju bercorak yang mencolok, kecuali kain asap, kain bergaris dari Yaman. Janganlah ia bercelak dan memakai wangian, kecuali ia sudah suci dengan menggunakan sedikit dari kuds dan asfar, 2 jenis wangian. Oh, Wah, pakai pacar juga enggak boleh ya. ya boleh. Lah, nyisir rambut. Wah, susah ini kalau nyisir rambut ya. Nyisir dalam arti kalau untuk merapihkan saja nggak masalah. Tapi di situ tidak ada niat untuk apa namanya. Eh, memotong rambut gitu ya? Boleh memotong rambut nggak apa-apa, tapi Oh nunggu boleh. ya sebaiknya ya tujuannya gitu, tujuan motong rambut itu Tidak apa? berdandan. Ya, kalau Hmm. dia tujuannya mempercantik diri selama berkabung nggak boleh motong rambut. Nanti aja nunggu 4 bulan 10 Dandan ya. hari.
Mm-mm. Tunggu. Berarti Ini berarti termasuk masa idat itu datang diundang manten gitu ya, tidak boleh ya? Datang akan tetapi pakaiannya nggak seperti biasanya yang kita pakai, dan kita di dalam mukanya pun nggak boleh bermake up, polosan Hmm. aja, ori gitu. Udah gitu tidak boleh ngobrol-ngobrol di situ. Pokoknya diundang acara resepsi, kita makan langsung pulang, nggak boleh ke sana dulu yuk, ke mall dulu, ke ini dulu, atau dia ngobrol berlama-lama di situ, nggak boleh. Berarti kalau zaman sekarang reunian itu tidak boleh, tapi ya. Reunian dalam rangka untuk silaturahmi dan di situ ada laki-laki dan perempuan, memang itu dilarang. Tapi ketika ada mahromnya di situ, maksudnya uh, artinya gini, tidak boleh seseorang itu kan dia itu berdua-duaan gitu. Tapi ini kan banyak orang kalau reunian, akan tetapi tetap kita harus jaga salam juga kan nggak boleh kena. Ya kita saling ketemuin aja gitu, duduk-duduk, jangan lengket-lengket. Dan Hmm. itu jangan terlalu lama, untuk apalagi ada mohon maaf ya, karaokean kayak ini, itu yang dilarangnya ke sana. Nggak boleh gitu. Jadi hanya bertemu, acara kita saling silaturahmi, acara makan bersama, udah pulang. Jangan lebih dari itu. Karena masalahnya kan barang siapa yang dia itu kumpul-kumpul di suatu majelis dan tidak disebut nama Allah dan sholawat, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan apabila dia bubar dari majelis tersebut, maka dia bagaikan bangkai keledai. Nah, itu yang kita khawatirkan. Gitu. Hmm. Jadi supaya eh, bagaimana caranya supaya acara reuni atau acara lain itu Allah ridho. Menyebut nama Allah itu dengan diawali dengan doa gitu apa sudah cukup atau gimana? Sudah. Bisa dengan doa, nanti diakhiri pun dengan doa. Kemudian kalau bisa di situ ya diundang untuk apa, siapa yang uh, pandai untuk menyampaikan tausiah gitu. Dan sudah setelah itu jangan nggak usah ada apa namanya terjing yang berlebihan. Tapi biasanya kalau reuni itu kan ada kalanya mohon maaf karaoke ke ini dan itu ke, iya, laki-laki dan perempuan juga kan salingnya itu lama-lamaan, kadang-kadang mohon maaf bukan mahramnya cipika-cipiki gitu. Wallahu a'lam gitu, itu yang salah. Kalau itu memang tidak apa mendatangkan maslahat, lebih baik tidak diadakan. Hmm. Baik, sudah. Oke. Lanjut, ada Bu Uria ya. ya ada Bu Ria. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, aku memakai perasaan pohon yang pahit pada mataku setelah wafatnya Abu Salamah. Lantas Rasulullah alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu mempercantik muka. Jangan kamu memakainya kecuali di malam hari dan bersihkanlah di siang hari. Janganlah kamu menyisir minyak wangi atau dengan pacar rambut, karena itu termasuk celupan atau semiran. Aku pun bertanya, kalau begitu, dengan apa aku menyisir? Jawab beliau, dengan daun bidara. Hadis riwayat Abu Dawud serta Nasai, sanadnya Hasan. Ini berarti seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustazah. Berarti Apa? Uh, ini kan kalau memakai perasan pohon di mata ini kan kayak bercela ya Ustazah. Jadi ya, Rasulullah ya intinya tidak boleh mempercantik diri pada saat berduka. ya, Boleh dilakukan malam hari di mana ya nggak ada orang yang melihat. Istilahnya begitu. Apakah seperti itu? ya.
Dan tadi dokter dia ini menyisir di sini maknanya kan mohon maaf orang-orang dulu itu kalau menyisir itu kan mesti Oh, ada minyak wanginya gitu kan sisir. oh, Maka dari itu kalau kita menggunakan sisir yang dari apa plastik itu kan dari nggak ada milamin itu. itu nggak ada apa-apanya. Jadi boleh seperti itu boleh, tapi ya tujuannya kita hanya membereskan rambut aja. Kalau umpamanya Merapikan itu. 10 hari kita tidak nyisir, apa kata dunia rambut kita ini kita pun sebel gitu lihatnya gitu kan. Maka itu hanya merapikan. Dan yang jelas jangan terlalu banyak interaksi aja selama itu. Ya boleh ini harus bersih, harus ori gitu, tahan selama itu. Ya seperti itu. Ya lanjut. Berikutnya saya ya, 1151. Ya. Darinya atau Ummu Salamah radhiyallahu anha juga bahwasanya ada seorang wanita yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku ditinggal oleh suaminya. Matanya sakit, bolehkah aku memakaikan celak di berikutnya Matanya. di matanya?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Meskipun sakit pun ya, Ustazah. Iya, karena celah itu memang mempercantik gitu. Eh, Ya, itu nggak boleh digunakan. Tapi kalau umpamanya sakit mata, kemudian kita sekarang ini kan ada sendo itu kan ditetesin, ya nggak masalah. Memang itu obatnya gitu. Cuman memang di hadis lain pun dengan adanya ya memakai celah itu dia ada apa namanya ada unsur obatnya gitu ya dan ada unsur cantiknya ya seperti itulah. Jadi termasuk memakai perhiasan juga ya Ustazah ya. Tidak Ya, tidak tambah disyaratkan tidak putus-putus ya Bu. Sus, putus sus. Waduh, saya Ya halo jenengan. ya. Heeh. Sus ngomong apa sus? sudah ini selanjutnya 1152 dia. Itu dia. Iya, orang. Sekarang. Tadi kamu tuh keputus ya sudah aku aja ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, saudara perempuan ibuku dicerai. Saudara perempuan ibuku dicerai. Ia ingin memotong kurma dari pohonnya. Lalu ada seorang laki-laki yang melarangnya keluar. Maka ia mendatangi Nabi. Kemudian beliau bersabda, bahkan potonglah kurmamu. Karena bisa jadi kamu dapat bersedekah atau berbuat kebaikan dengannya. Paham. Oh, ini laki-laki itu mengira kalau orang yang di masa iddah atau ihdat itu tidak boleh keluar-keluar gitu ya. Hmm. Memang nggak Tapi boleh keluar, tapi kalau dia apa terbentur oleh suatu kebutuhan, ya tidak ada lagi penopang untuk mencari rezeki dan dia itu kerja, kalau tidak kerja bagaimana anaknya dan bagaimana dia makannya, dibolehkan dok, hanya sekedar itu. Dan itu pulang. baik. Lanjut. Balik ke Ulia. Dari Furaiyah binti Malik bahwa suaminya keluar mencari budak-budak yang dimilikinya, namun mereka, budak-budak itu, membunuhnya. Ia, Furaiyah berkata, aku pun menanyakan kepada Rasulullah SAW, bolehkah aku kembali kepada keluargaku? Karena suamiku tidak meninggalkan tempat tinggal buatku yang ia miliki serta tidak meninggalkan nafkah. Jawab beliau, ya boleh. Tetapi ketika aku berada di kamar, beliau memanggilku dan bersabda, tinggallah di rumahmu sampai selesai masa idamu. Furaiyah mengatakan,
Maka aku menyelesaikan idaku di situ selama 4 bulan 10 hari. Huraya mengatakan setelah itu Usman pun Loh, waduh, kok berubah jadi Sopi. iya, Terus, anu. Oh. Ah, Oke. Hmm. Maka aku Salah, menyelesaikan idaku. salah, salah. Benar, betul. Ini. Iya betul. betul. Ini, ha. Ya kan? Menyelesaikan Tuh, idaku di situ selama 4 bulan 10 hari. Huraya mengatakan setelah itu Usman pun memutuskan seperti itu. Kok Usman? jadi gini, di zaman Rasulullah, keputusan bagi perempuan yang ditinggal meninggal suami 4 bulan Iya, 10 hari di iya 4 posisi bulan. di rumah si suaminya. Nah, di zaman Utsman pun, di zaman setelah Rasulullah Usman. wafat, Abu Bakar, kemudian Oh, iya. gitu kan, maka di zaman Utsman pun seandainya ada perempuan, keputusan ini masih berlaku gitu. Iya. Kalau sekarang kan heterogen, tinggal meninggal di rumah ini. Masalahnya kan rumahnya itu sekarang ini kan siapa yang akan mengganggu gugat ke rumah tersebut? Karena rumah itu kan milik berdua gitu kan. Apalagi suaminya kerja, istrinya kerja, di situ kan dua materi disatukan. Nah, nanti masalahnya ada bagi waris. Kalau sekarang ini bagi warisnya si perempuan waktu membangun rumah ini berapa persen, si laki-laki berapa persen, dipisah dulu. Baru dibagikan waris. Seperti itulah. Monggo, lanjut. Monggo lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Iya, Ya. tempat tinggal wanita yang ditinggal mati suaminya. Dari Fatimah binti Qais, ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku menceraikan aku dengan talak 3. Saya takut ada orang yang mendatangiku. Maka beliau menyuruhnya untuk pindah. Oh iya, kalau talak 3 memang tidak boleh satu rumah ya. Iya, Tapi kalau talak 1 masih boleh ya. 1 dan 2 dok. Karena Hah? masalahnya 1 dan 2. Masalahnya kan Oke, masih masa rujuk kan. Nah, iya. walaupun sudah dicerai, si perempuan yang sudah dicerai talak 1, talak 2 itu masih dibolehkan selama 3 kali kuru tadi. Boleh jadi mungkin dalam jangka seminggu 2 minggu, nah dia ada hasrat gitu. Akhirnya rujuk lagi gitu. Tapi kalau sudah talak 3 nggak boleh, harus dipisahkan. Ya, begitulah Islam. Baik. Sus, Susi. Ya, 1155 ya dari Ammar bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah kalian mencampur adukkan sunnah Nabi kepada kami. Iddah Umul Walad yang ditinggal wafat oleh tuannya adalah 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Ahmad, Dawud, dan Ibnu Hajar mensalihkannya, namun ada yang menilai sanadnya terputus. Ini Ya. budak ya, Ustazah? Budak Ya, yang budak meninggal. yang dia itu punya anak dari tuannya, namanya Hmm. Ummul Walad. Ya. Hmm. Nah, kalau dia ditinggal meninggal oleh tuannya ya, oleh suaminya itu kan, maka Hmm. dia memiliki iddah 4 bulan 10 hari sama dengan orang merdeka. Sama ya, Ustazah. Ya, terima kasih. Lanjut. Ini ya, menunjukkan penghormatan meskipun budak juga punya hak iddah yang sama. Ya, karena masalahnya tuannya itu. Jadi Mm-mm. menjadi istri tuannya, dan si tuannya itu kan punya anak dari dia. Mm-mm. Ya, ya, kehormatan ini ya. Terima kasih. Lanjut. Uria ya. Iya. Sebentar Ustazah sebelum dilanjutkan tadi saya nanya, itu kan
budaknya itu juga mempunyai masa idah yang sama. Apakah ini yang dimaksud budaknya itu, mohon maaf, dinikahi? Di hadis yang selanjutnya ke depan, budak itu sudah jadi milik tuan. Jadi walaupun dia tidak ada kalimat nikah karena itu miliknya. Kalau miliknya itu berhak mau diapakan gitu oleh yang Oh, punya. jadi dianggap seperti, mohon maaf, seperti dianggap miliknya itu dianggap seperti kayak ada Iya, hubungan suami istri, begitukah? seperti istrinya. Jadi dia Seperti melakukan istrinya. badan tidak dikatakan zina. Hmm. Meskipun kalau begitu itu meskipun tidak ada pernikahan tetap dianggap diizinkan begitu ya. Ya, diizinkan. Jadi umpamanya si tuan ini seorang laki-laki ikut perang, dia mendapatkan bagian perempuan hamba sahaya itu. Maka si perempuan itu milik dia gitu. Oleh Hmm. Rasulullah dikasihkan, berarti miliknya dia. Nah, miliknya dia ini. Nah, kalau si Iya. juragan itu berhasrat hubungan badan dengan si hamba saya ini, itu boleh karena dia miliknya. Tanpa ada nikah, tanpa ada mas kawin gitu. Kecuali kalau mau memerdekakan. Makanya di dalam hadis itu, pahala yang besar untuk seseorang itu, eh, yaitu dia punya hamba sahaya, kemudian dimerdekakan, dan dia dinikahi. Itu pahalanya besar. Seandainya si tuan tadi kepada hamba sahaya perempuan tadi, aku kawin kamu dengan mas kawin, aku merdekakan kamu gitu. Berarti si istrinya yang tadinya hamba sahaya itu sudah menjadi merdeka, sudah bukan hamba sahaya lagi. Nah, itu pahalanya di sisi Allah itu sangat besar mengangkat derajat perempuan tersebut. Di antaranya itu. Bagaimana, Bu Uria? Iya, paham sih. Makanya kok punya masa idah yang sama. Kalau mohon maaf, kalau zaman sekarang ini kan bu, ya, apa ya? Kalau pembantu kan tidak ada sangkut pautnya, jadi tetap ya. Jadi setiap setiap apa istri ya ada disahkan dengan pernikahan. Ya. Baik, ya Ustazah, paham. Berikutnya 1156 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sebenarnya yang dimaksud dengan huru adalah suci. Hadis Ya, riwayat ya, Malik, Ahmad, ya. dan An-Nasai dalam sebuah kisah dengan sanad yang sahih. Apa ini saya gak ngerti 3 tuh. kali guru kan gitu. Perempuan yang dicerai dalam keadaan head, nah, 3 kali kuru indahnya, artinya 3 kali head. Head 1 berarti kan keramas, head kedua keramas, head ketiga keramas, udah habis indahnya. 3 kali ya, tapi kalau meninggal malah lebih lama ya. Jadi kan Kalau kalau menikah 4 itu bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Hari. Ya, Iya. lanjut. 1157 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, cerainya budak itu 2 kali cerai dan idahnya adalah 2 kali haid. Ya, Oh, lebih pendek ya kalau ya. lebih pendek. Kalau budak ya. Ya, Oh. Oh, tapi habis marfu namun kemudian dilemahkan. Iya, bisa enggak, tapi ya zaman sekarang enggak ada budak ya, enggak terlalu ini ya. iya. Tidak ada di Mekah pun kan sudah tidak ada mereka semuanya. Iya. Ini juga yang 1158 nih kayaknya lanjutannya 1157 kan? Iya, Iya. lanjut. Susi? Ya, 1159. Hmm. Dari Ruwai Waif. ya bin Sabit dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menuangkan airnya di ladang orang lain. Oh, maksudnya menggauli selain perempuannya. Bukan, orang yang lagi hamil nikah, kemudian dia menumpahkan Ah, airnya ke dalam rahim si perempuan itu, padahal di situ sudah ada janinnya, itu nggak boleh, maksudnya gitu. loh, Pak, iya tah.
Tidaklah Tidak bagi orang yang beriman. yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kemudian dia menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Artinya orang yang hamil nggak boleh dinikahi oleh laki-laki. Biarkan dia nunggu sampai Oh, iya. akhir gitu. Hamilnya, iya. Saya pikir dengan suami yang sama. Enggak ya. Kalau suami yang sama ya bukan menyiramkan kepada orang lain, dan itu kan janinnya dia. Iya, 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 Jadi iya. suami istri dia dalam keadaan hamil digauli boleh ya, boleh sekali wong milik Iya, istri. iya. Gitu. Iya. Terima kasih. Lanjut. Udah. Bentar dia. 1160 ya. Dari Umar radhiyallahu anhu tentang wanita yang suaminya hilang. Hendaknya ia menunggu 4 tahun, Oh, lalu beriddah selama 4 bulan 10 hari. oh, ini Jadi, menghilang. menghilang ya, bukan sudah nggak jelas suaminya, ibaratnya nggak jelas ya Ustazah, ini hilang. Itu harus menunggu 4 tahun, kemudian ditambah masa iddah selama 4 bulan 10 hari, sama dianggap setelah 4 tahun suami meninggal, sehingga masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Begitu ya Ustazah? Dianggap meninggal. Soalnya mohon maaf kalau dia itu dinas di luar ataupun kerja di luar, ya pertamanya kan pamit baik-baik gitu kan. Tapi kok boleh jadi mungkin loh kok ini HP-nya nggak bisa dihubungi ya, akhirnya wah udah tebal itu loh, udah 1 tahun saya ditinggal nggak ada kabar. 2 tahun ya sabar. Orang yang beriman, perempuan yang beriman itu nunggu 4 tahun. Loh sudah 4 tahun ini ya kita kembalikan. Ya udah, saya kalau 4 tahun itu udah dianggap cerai atau dianggap cerai mati ya, maka menunggu idah. Saya mengidahi aja 4 bulan 10 hari. Maka setelah itu dia boleh nikah kepada orang lain. Begitu. Jelas ya. Jelas. Jadi, Jelas. ya Ustazah, apa namanya, misalkan istri ditinggal suami Kalau seperti kebalik tadi apa ya, ya? iya TKI ya Ustazah, jadi TKI apa namanya, di antara 4 tahun itu tidak boleh menuntut cerai berarti. Tidak boleh menuntut cerai, dan apalagi kalau selama 4 tahun itu ada komunikasi, berarti sampai Iya. beberapa tahun juga Laka maaf hilang itu. tidak hilang, itu kan ada komunikasi kan. Kalau ada Hmm. kan hilang itu artinya tidak bisa ditemukan jejaknya ya Ustazah. Kalau umpamanya dia itu kepada istrinya, saya ini diperpanjang 2 tahun, nggak bisa pulang dulu. Kemudian ini sudah 4 tahun gitu mamanya. Ya maaf ya, nanti mungkin tahun depan. Jadi tambah 1 tahun, ada komunikasi, kemudian mungkin ada Alasannya dari kasih. suaminya, ada transferan uang gitu kan, untuk memberikan nafkah lahirnya. Ya itu tidak dikatakan hilang. Dan si istri nggak boleh dia itu nikah kepada orang lain, karena jelas suaminya Iya. ada dosa itu. Ya, Tapi begitu. prakteknya gimana Ustazah? Pengadilan agama juga menegakkan ini juga. Kan banyak TKI itu Ustazah, terus yang ditinggal itu terus menikah lagi gitu ya. Kalau si suami yang ditinggalkan si TKI, ya berhak, walaupun dia itu ada istrinya di sini pun nggak apa-apa. Tapi bagi si perempuan itu nggak boleh, poliandri nggak boleh. Cuman yang jadi masalah, ya itu tidak diberi nafkah batin, nafkah lahirnya terus tiap bulan. Ya itu harus dipikirkan untuk masa suami yang produktif itu kan, mohon maaf, biologis itu kan ibarat makan gitu. Kalau dia kenyang ya aman-aman baik-baik saja. Nanti begitu lapar lagi kan dia ingin makan lagi, seperti itu. Maka di situ harus diperhitungkan oleh suami istri. Yang dinas pun yang ada sekarang ya harus diajaklah si perempuan itu, dan perempuan harus respect di dalam hal itu. Apalagi dia tahu suami saya ini ya seperti itulah. Produktif, ya. Jadi ya Ustazah, ini sebagai alasan istri untuk menuntut tidak boleh lebih dari 4 tahun untuk menafkahi batin gitu ya.
Bukan, nggak begitu. Mohon maaf, sebulan aja ditinggal, nggak repot lah. Iya. Cuman yang tidak ketahuan jejaknya gitu, Bu Susi. Dia berangkatnya dia itu, pokoknya jadi TKI, berangkatnya dia ya aman, ya normal. Tapi begitu masuk ke situ itu, loh, kok ini udah seminggu, udah sebulan, kok nggak bisa dihubungi HP-nya. Nah, loh, udah 1 tahun pun, nah nggak bisa. Ya 2 tahun nggak bisa, nggak komunikasi, nggak ada apa kiriman apa-apa. Ya akhirnya sampai 4 tahun. Nah udah dia menyatakan sendiri, aku sudah 4 tahun tidak ada komunikasi, tidak ada jejak, tidak ada nafkah lahir batin. Ya udah, aku membersihkan diri dengan mengidahkan, dianggap mati gitu dia itu. Tapi batasnya 10 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Itu khusus bagi perempuan yang kehilangan suami. Iya. Baru tahu Ustazah. Iya. Makasih. Yang Oh, betul. lanjut. Itu berarti hanya kalau yang kebalik Ustazah. Kalau istrinya, suaminya boleh ya Pak Ustazah menikah? Walaupun Sama dengan saya cerita dulu masalah boleh dan tidaknya si laki-laki nikah. Walaupun si perempuan itu ada di rumah, boleh si laki-laki nikah asal adil. tanpa izin kan sekarang ini ada apa ya? Itu pemerintah. Tanpa izin dari suami istrinya. Dari istri yang pertama tanpa izin boleh. Boleh. Iya. Tidak ada tuntutan izin di dalam Islam. Harus izin dari istri pertama enggak, cuman pemerintah males denger cekcoknya si perempuan itu gitu kan. Iya. Tapi kalau ada izin kan, loh kamu kan mengizinkan, jadi ada alasan itu kalau ada cekcok gitu. Nah, cuman begini Bu Ria, si perempuan itu tidak wajib menafkahi laki-laki dan keluarga, yang wajib itu adalah laki-laki. Maka dari itu di Islam itu di apalagi di mazhab salaf itu enggak boleh meninggalkan rumah dalam rangka mencari nafkah, enggak boleh itu. Tidak ada rumusnya, tidak ada dalilnya untuk perempuan melakukan itu. Makanya nggak pantas gitu si perempuan itu menjadi TKW, sedangkan si suaminya dan anaknya di rumah. Itu sebuah pelanggaran untuk perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebuah pelanggaran. Kalau laki-laki di PHK, ya udahlah buka usaha aja. Rezeki Allah itu banyak, di mana-mana ada. Niatan karena Allah, insya Allah pasti Allah memberikan jalan. Jangan ditinggalkan ibadah kepada Allah. Sholatnya ditambah, semuanya amal soleh ditambah, Allah akan memberikan rezeki di luar dugaan. Seperti itulah kalau dia paham. Makanya yang namanya mengaji itu harus dijalankan oleh semua muslim-muslimah supaya paham. Bagaimana Bu Ria? Iya Ustazah. Monggo lanjut lagi. Dokter monggo. Ya, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, istrinya orang yang hilang statusnya tetap menjadi istrinya. Suami yang hilang hingga datang berita kepadanya. Iya. Jadi selama belum ada kabar, masih status istri. Baik. Kalau kecuali sampai itu ya, dengan batas waktu sampai ini tadi ya. Iya, 4 tahun. 4 tahun ini ya. Setelah 4 tahun tidak ada, dia beridah saja. Oke, lanjut, Dok. Ya, lanjut. Saya ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki bermalam atau tinggal di rumah seorang perempuan kecuali ia adalah suaminya atau mahramnya. Bermalam saja tidak boleh ya? Ya, tidur maksudnya bermalam itu. Bagi mahram ya, adik. Iya. Oh, nggak boleh
orang lain nggak boleh. Ada Bukan ipar nggak boleh. mahramnya. Nggak boleh ya, bukan mahramnya. Ada ipar nggak boleh. Karena dia itu halal untuk nikah. Tapi kalau misalnya tidak di rumah itu tidak satu orang, hanya banyak orang, kalau seperti itu gimana Ustazah? Itu masih ditoleransi, tapi tetap dia harus berhijab si perempuan itu. Oh iya, iya perempuannya. Jadi itu istilahnya tamu suami, tapi usahakan riskan itu ada tamu suami di rumah gitu, kecuali kalau umpamanya ya tetap suami mendampingi istri di situ. Nah, itu boleh, itu pun harus jangan ditinggalkan istri di rumah oleh si suaminya. Tapi usahakan sekarang ini kan banyak hotel, udah oleh suami yang beriman itu ditempatkan di hotel aja sebagai tamu laki-lakinya. Begitulah. Kecuali kalau si tamunya itu ada suami istri gitu kan yang datang. Ya boleh jadi si istrinya bisa ngobrol dengan istrinya, suami dengan suami. Ya, Ustazah, ini penekanan kan bermalam ya Ustazah. Misalkan kan begini, rumah saya tinggal sendirian. Kemudian ada Pak Tukang betulin apa ya di rumah. Begitu enggak boleh Ustazah. Kalau tukang itu kan dia bukan bermalam dan bukan leha-leha kan memperbaiki. Iya, bertugas. Ya. Tapi kita tetap berhijab dan kita harus memperhatikan situasi kondisi. Gitu. Ya, dan pintu kita pintu terbuka gitu kan, itu terbuka, kita jangan gitu. Dan kalau bisa ya ada saudara kita, ada anak kita. Ada mahram ya di situ ya. Iya, Ustazah. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali ada mahramnya. Ini sama ya? Sama dengan yang tadi. Lanjut. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda tentang para tawanan wanita autas. Wanita tawanan hamil tidak boleh digauli sebelum melahirkan dan juga tidak hamil sebelum haid 1 kali. Ya, hamba sahaya yang dibagikan, taunya dia lagi hamil. Gak boleh digauli, biarkan dia lahir dulu. Terus yang satunya ini dia produktif, tapi jangan-jangan di dalam perutnya ada isinya, maka biarkan dia head dulu. Nah kalau sudah head, si juragannya itu boleh menggunakannya. Baik. Aduh. Ini ya, bulan depan aja ya Ustazah ya. Oh monggo siap-siap. Sampai sini tadi ya. Nggih, sampai sini aja dulu ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Iya, Iya. Makasih ya. Terima kasih semuanya.